kisah, ada sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Tapa Agung. Ia mempunyai 2 orang putri yang bernama Purbararang dan Purbasari. Pada suatu hari, karena Prabu Tapa Agung sudah tua, ia menunjuk putri bungsunya yaitu Purbasari sebagai penggantinya. Aku sudah tua, saatnya aku berubah. Aku juga berpikir seperti itu, Kanda. Tapi aku bingung memilih Purbararang atau Purbasari. Aku sudah memutuskan untuk memilih Purbasari sebagai penerusku. Baiklah jika itu keputusanmu. Tetapi apa alasan memilih Purbasari menjadi ratu? Aku melihat Purbasari memiliki jiwa kepemimpinan yang bagus dan mampu menjadi ratu yang adil bagi rakyat-rakyat kami. Baiklah jika itu keputusanmu. Aku akan selalu memilih Kanda. Mendengar keputusan Prabu Tapa Agung, Purbararang jelas tidak terima. Aku adalah putri Suraya, seharusnya yang ada memilihku. Iya, Anda seharusnya Purbararang tidak menurutmu. Keputusanku itu sudah bulat. Tapi ayah, jangan membantahku, Indah Jaya. Kemarahan yang sudah memuncak membuat Purbararang berniat mencelakai adiknya. Ia meminta seorang dukun sakti untuk menyihir Purbasari. Bah, bisa kamu memilih Purbasari menjadi jelek? Tentu bisa, Tuan Putri. Tapi apa imbalan untukmu? Aku akan memberimu emas yang banyak. Yang penting Purbasari menjadi jelek. Tentu, Tuan Putri. Berikan ramuan ini ke dalam minuman Purbasari. Baik, Mbak. Ingat, Tuan Putri, kutukan itu akan hilang jika Putri Purbasari menemukan pasangannya. Aku yakin, Mbak, dengan keadaan Purbasari yang buruk rupa, tidak akan ada pemuda yang mau mendekatinya. Sekarang, mana imbalan? Ini, terimalah setengahnya. Nanti, setelah ramuan ini terbukti, aku akan menambah kalian untuk Mbak. Setelah kembali ke istana, Purbararang diam-diam memasukkan ramuan yang telah ia dapatkan ke dalam minuman Purbasari. Hai Purbasari, kamu sedang apa? Ada apa Purbararang? Ini aku membawakan minuman, minumlah. Baik, terima kasih. Keesokan paginya, Purbasari pun berubah menjadi jelek. Kulitnya dipenuhi bintik-bintik merah. Ayahanda, lihatlah Ayahanda. Apa yang telah terjadi pada diriku? Masa Ayahanda menunjuk orang seperti dia untuk menjadi pemegang rasamu? Astaga, betul putriku. Pengawal, cepat usir Purbasari dari istana. Dan Dayang, ikuti mereka. Ayahanda, jangan usir aku. Aku juga tidak tahu apa yang akan terjadi pada diriku. Karena apakah ini tidak terlalu berlebihan? Purbasari juga putri kita. Tidak, Bunda. Ini adalah jalan terbaik untuk Purbasari. Aku takut jika para rakyat tahu, ini akan berbahaya untuk Purbasari sendiri. Bunda jangan mengkhawatirkan aku akan baik-baik saja. Sudah, jangan menangis putriku. Pengawal, cepat usir. Iya, Kemudian, Purbasari diusir dari istana dan dibawa ke sebuah gubuk di tengah hutan oleh para pengawal dan Dayang. Beberapa hari setelah kejadian itu, di kerajaan terjadi kekacauan besar akibat sikap buruk Purbararang. Ia bersikap tidak bijaksana terhadap rakyatnya setelah ia diangkat menjadi ratu. Ratu, tolong kami, Ratu. Kami 3 hari tidak makan. Ya, Ratu. Sedikit harapan Ratu bisa membantu untuk memberikan kami makanan. Kasihanilah kami, Ratu. Lancang sekali kalian. Berani meminta makanan kepada Ratu. Dayang, usir mereka. Tidak. Tidak, jangan begitu Dayang. Sementara itu, para Dayang yang khawatir dengan keadaan Putri Purbasari memutuskan untuk pergi mengantarkan makanan. Dalam perjalanan menuju hutan, Gayatri melihat warga sedang berkerumun dan membicarakan sesuatu. Wah, Putri Purbararang jahat sekali ya. Kamu baru tahu, dia kan memang jahat dari dulu. Sifatnya sangat bertolak belakang dengan Putri Purbasari. Pantas saja sebelumnya Prabu Tapa Agung memilih Purbasari. Aku juga lebih setuju jika Purbasari menjadi ratu. Lantas, mengapa Putri Purbasari diasingkan? Kamu tidak tahu, sekarang kan Purbasari berbuka. Jangan-jangan Putri Purbasari diguna-guna oleh kakaknya sendiri. Aku juga curiga kepada Ratu Purbararang, apalagi dia memang memiliki sifat yang jahat. Kita doakan saja, semoga Ratu Purbasari sembuh. Para Dayang pun tidak mempedulikan omongan para warga tersebut dan langsung melanjutkan perjalanan menuju hutan. Ya, apa yang terjadi? Jadi para rakyat sedang kelaparan. Baiklah, bawakan saja makanan ini untuk mereka. Lalu, bagaimana?
Senang saja persediaan makananku di sini masih ada. Tuhan Putri jadi baik ya di sini. Kalau dibuat di depan, malah bantu untuk belanja. Dan mungkin kami tidak bisa itu kan. Baiklah Dayang. Sebenarnya aku juga sedang kelaparan, tapi rakyatku lebih membutuhkannya. Suatu hari, ketika Purbasari duduk di depan gubuknya, dia kaget melihat seekor lutung yang muncul dari balik pohon. Siapa kamu? Tenang Tuan Putri, namaku Lutung Kasarung. Aku hanya ingin berteman dengan Tuan Putri. Baiklah, aku akan berteman denganmu. Akhirnya, Purbasari dan Lutung Kasarung pun berteman. Lutung Kasarung sangat perhatian dengan Purbasari. Ia sering membawakan bunga-bunga yang indah. Pada suatu malam bulan purnama, Lutung Kasarung pergi ke tempat yang sepi, lalu bersemedi. Lutung, apa yang sedang kamu lakukan? Tiba-tiba, tempat bersemedi Lutung Kasarung berubah menjadi telaga kecil. Tuan Putri, batulah mukamu di sini. Memang apa manfaatnya bagiku? Coba saja Tuan Putri. Akhirnya, Purbasari membasuh wajahnya di telaga itu. Tak berselang lama, kulit Purbasari menjadi bersih dan cantik kembali. Wah, apa yang telah terjadi padaku? Aku kembali seperti semula. Terima kasih, Lutung. Sama-sama Tuan Putri. Keesokan harinya, Purbasari dan Lutung Kasarung pergi ke istana bersama-sama. Putri Purbasari telah kembali. Kita harus memberitahu raja kalau Putri Purbasari telah kembali. Bagaimana kau bisa kembali menjadi cantik, Purbasari? Ini semua berkat Lutung Kasarung. Berkat dia. Kamu yakin Purbasari? Raja dan Ratu menghampiri Purbasari sambil memeluk sang anak. Purbasari, kau perlu kembali ke istana, nak. Selamat datang kembali ke istana Purbasari. Wah, syukurlah akhirnya Putri Purbasari telah kembali. Iya, dan keadaanku sudah kembali seperti semula. Aku langsung melihat keadaan Tuan Putri sekarang. Warga yang mendengar kabar kalau Purbasari telah kembali merasa antusias dan berkerumun di istana. Purbararang yang melihat para warga mendukung Purbasari pun sangat marah dan menantang Purbasari di hadapan semua warga kerajaan. Baiklah, salah. Tapi sekarang, ayo kita cepat nampakkan tunangan kita. Ini tunanganku. Aku adalah tunangan Purbararang. Aku pria tertampan di kerajaan ini. Dia adalah tunangan. Lutung Kasarung pun melonjak-lonjak girang seakan-akan telah memenangkan Purbasari. Ini tunanganmu. Iya, memangnya kenapa? Hei Purbasari, apakah kamu yakin kamu bakal menang? Aku sangat yakin karena aku sangat menyayanginya. Pantes sih, muka kalian hampir mirip. Kamu yakin? Apakah kamu yakin Purbasari? Dia adalah kera, kamu yakin? Ayahanda, aku sangat yakin karena aku merasa bahagia di saat itu. Di tengah keresahan banyak orang, terjadi suatu keajaiban. Lutung Kasarung tiba-tiba berubah menjadi pemuda yang sangat tampan. Lutung, kau ternyata adalah seorang pangeran. Ya Putri, aku adalah seorang pangeran. Aku telah dikutuk oleh sinetron menjadi lutung. Hanya tidak sajalah yang bisa mengubahku menjadi semula. Dengan berat hati, Purbararang pun mengakui kekalahannya di hadapan semua orang. Baiklah semuanya, sekarang sudah jelas siapa pemenangnya. Hari ini saya nyatakan tahta kerajaan turun ke Purbasari. Purbasari resmi menjadi seorang ratu dengan didampingi oleh seorang pemuda tampan yang bernama Lutung Kasarung sebagai tunangannya. Sejak saat itu, kehidupan di kerajaan pun berjalan dengan sejahtera dan damai.